Halo semuanya, selamat datang di channel Bukan Wibu yang akan merangkum alur cerita anime-anime menarik untuk kita semua. Kali ini Mimin akan merangkum lanjutan dari anime God Eater. Sebelum kita mulai ke videonya, Mimin ingin meminta bantuan kalian untuk like, comment, dan subscribe video ini agar Mimin lebih bersemangat lagi untuk mengupdate video-video selanjutnya. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ke videonya. Setelah Lindo berhasil menemukan Lenka dan Alisa, Lindo melaporkan ke markas pusat tentang keadaan mereka saat ini. Karena di sekeliling mereka masih terlalu banyak Aragami, ditambah jaringan sinyal yang buruk, mereka belum bisa pergi menuju titik penjemputan. Saat itu, Alisa masih gemetar ketakutan dan terus meminta maaf kepada Lenka. Melihat keadaan Lenka dan Alisa, Lindo mengajak mereka ke tempat yang lebih aman. Tempat tersebut berada di balik hutan. Saat itu Lenka bertanya-tanya kenapa masih ada pohon yang tersisa. Singkat cerita, mereka sampai di tengah hutan. Di sana terdapat banyak bangunan dan manusia yang bertahan hidup. Tempat tersebut terlihat seperti pedesaan pada umumnya, yang tidak terdapat Aragami. Saat itu Lenka dihampiri anak perempuan yang diusir dari benteng Fenrir. Lenka pun menanyakan bagaimana bisa ia sampai di tempat ini. Ternyata Lindo lah yang membawa anak perempuan itu dan orang-orang yang ditolak masuk ke dalam benteng Fenrir. Di tempat itu Lindo mengadakan pertemuan. Ia menanyakan bagaimana keadaan tempat itu. Akhir-akhir ini Aragami kembali menyusup dan beberapa orang menjadi korban. Mendengar laporan itu, Lindo mengajak Lenka untuk memeriksanya. Sedangkan Alisa, karena Lindo mengetahui keadaannya saat ini, Lindo membiarkannya untuk menenangkan diri. Singkat cerita, Lenka diajak ke sebuah gudang yang berisikan barang-barang selundupan dari benteng Fenrir. Setelah mengambil perlengkapan, Lindo dan Lenka pergi ke dalam hutan untuk memberi makanan pohon-pohon yang mengelilingi desa. Saat itu kebetulan ada satu Aragami yang masuk ke dalam hutan dan menyentuh salah satu pohon. Setelah mendapat sentuhan, pohon tersebut bereaksi dan menyerang Aragami itu. Ternyata pohon-pohon yang mengelilingi desa juga termasuk Aragami. Saat itu Lenka terlihat kecewa dengan Lindo yang memelihara Aragami. Lindo pun menjelaskan untuk bertahan hidup, entah itu Aragami atau apapun itu, kita memanfaatkan semua yang bisa digunakan. Bahkan God Arc yang kau pegang pun terbuat dari Aragami. Lalu apa bedanya? Saat itu Lenka hanya terdiam kebingungan. Tiba-tiba terdapat Fajra yang menerobos masuk ke dalam hutan. Tidak hanya itu, di waktu yang sama di dalam pemukiman, alarm yang menandakan adanya Aragami yang menerobos masuk berbunyi. Saat itu Lindo berbagi tugas dan menyuruh Lenka untuk mengurus Aragami yang masuk ke dalam pemukiman. Lindo menyuruh Lenka untuk percaya pada God Arc yang ia miliki dan berpesan untuk tidak mati. Sedangkan di tempat lain, saat Alisa mandi dan menenangkan diri, ia mendengar teriakan dari luar kalau terdapat Aragami yang berhasil masuk. Sontak saja Alisa langsung panik dan ketakutan. Di tengah keributan itu, Alisa hanya bersembunyi di dalam lemari. Singkat cerita, Lenka sudah sampai ke pemukiman. Melihat terdapat warga yang dikejar oleh Aragami, Lenka menyelamatkan orang tersebut. Dan melemparkan granat untuk lari bersembunyi di tempat yang aman. Saat itu para warga menuntut Lenka untuk berbuat sesuatu karena Lenka adalah seorang God Eater. Lenka pun teringat perkataan Lindo dan berpikir keras untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saat itu Lenka teringat dengan bendungan yang berada di dekat pemukiman. Lenka pun membuat rencana dan membagi tugas. Saat itu anak perempuan yang sebelumnya menemui Lenka berniat membantu mengambilkan ampul makanan yang disukai pohon Aragami namun tidak disukai oleh Aragami lainnya. Penduduk lainnya bertugas membuka bendungan yang akan menghanyutkan Aragami itu. Sedangkan Lenka melawan Aragami itu dan membuatnya jatuh ke dalam bendungan.
Saat ampul sudah Lenka dapatkan, ia menggunakannya untuk memukul mundur Aragami itu. Pada awalnya rencana Lenka berjalan lancar, namun ternyata Aragami itu lebih pintar dari dugaan Lenka. Aragami tersebut menangkis semua serangan Lenka, sampai hanya tersisa satu ampul terakhir. Lenka pun teringat dengan perkataan Lindo untuk percaya pada God Ark miliknya. Mengingat hal itu, Lenka menyuntikkan ampul terakhir pada God Ark-nya yang patah. Ternyata God Ark Lenka belum mati. Seekor Aragami keluar dari God Ark Lenka dan mencengkram Aragami yang masuk ke pemukiman. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, dengan sekuat tenaga Lenka mendorong Aragami itu sampai jatuh ke dalam bendungan. Melihat Lenka berhasil menjatuhkan Aragami itu, bendungan mulai dibuka dan berakhirlah perjuangan mereka. Singkat cerita, dengan penuh sukacita, para warga berkumpul setelah diusirnya Aragami yang menyerang pemukiman mereka. Saat itu, Lindo juga kembali setelah berhasil melawan Vajra yang berusaha masuk. Ia memuji Lenka atas kerja kerasnya. Di sisi lain, terlihat Alisa merenungkan apa yang ia lakukan. Kemudian, scene berpindah ke masa lalu. Di tengah maraknya berita makhluk hidup baru yang memakan korban jiwa, saat itu Sakaki menemukan sesuatu yang tidak disukai sel Oracle. Mereka membuat laporan, namun laporan tersebut ditolak oleh markas Fenrir. Nampaknya para petinggi ingin menahan informasi itu. Kemudian scene berpindah dievakuasi Alisa dan Lenka. Sesampainya di markas, keduanya dibebaskan tugas karena kondisi kejiwaan Alisa dan God Ark Lenka yang tidak dapat digunakan. Belum diketahui kapan mereka akan ditugaskan kembali. Kemudian scene diperlihatkan saat Mayor Amamiya melaporkan kalau dua God Eater tipe baru mereka tidak dapat ditugaskan. Saat itu di sana terdapat Sakaki Pilar, rekan Siksal saat meneliti sel Oracle sumber energi jenis baru. Sakaki menyela pembicaraan dan memberitahu kalau Dayus Pita Vajra yang menyerang unit pertama pernah ditemukan di cabang Rusia. Di waktu yang sama, Alisa terlihat masih mengalami depresi akibat trauma masa lalunya. Kemudian scene kembali kepada Sakaki Pilar yang menginformasikan ditemukannya varian Ouroboros. Entah kenapa Aragami kuat seperti tertarik ke cabang timur. Melihat ancaman semakin besar, Siksal menanyakan tentang sebuah alat kepada Sakaki. Sakaki menjawab kalau alat tersebut sudah bisa digunakan kapan saja. Ia juga memberi saran kalau sebaiknya mereka menunggu tipe baru pulih. Siksal pun menjawab dan memberitahu alasannya memanggil Sakaki. Masalah kejiwaan Alisa sudah diatasi oleh dokter pribadi Alisa, sedangkan God Ark milik Kusugi Lenka diserahkan kepada Sakaki. Singkat cerita, Sakaki pun melihat keadaan God Ark milik Lenka. Saat itu tiba-tiba Lenka datang untuk melihat dan menanyakan keadaan God Ark-nya. Lika pun mengenalkan Lenka pada Dr. Sakaki, kepala pengembang teknologi Oracle, bisa dibilang ayah dari semua God Ark. Lenka pun menanyakan pada Sakaki apakah God Ark-nya masih bisa diperbaiki. Sakaki menjelaskan kalau God Ark Lenka masih memungkinkan untuk diperbaiki. Walaupun sangat lemah, denyut vitalnya masih terdeteksi. God Ark tercipta dari sel Oracle sama seperti Aragami. Dengan kata lain, God Ark adalah Aragami buatan manusia. Sebuah God Ark dapat dikendalikan jika terhubung dengan gelang God Eater. Spesifikasi God Ark bervariasi, tergantung pada kecocokannya terhadap penggunanya. Karena kasus patahnya God Ark belum terjadi sebelumnya, Sakaki mencoba melihat tingkat kecocokan Lenka. Di waktu yang sama, di kediaman Sakuya, terlihat Sakuya masih kepikiran dengan Dayus Pita yang menyerang mereka. Saat itu, sudah terdapat Lindo di kediaman Sakuya. Ia berpamitan kepada Sakuya karena mendapatkan tugas dari kakaknya. Lindo juga berpesan untuk berbicara dengan Lenka jika terjadi sesuatu. Singkat cerita, hari berganti. Unit pertama mendapatkan misi gabungan dengan unit kedua. Lenka yang tidak bisa ikut memilih memantau misi mereka bersama Mayor Amamiya dan Takeda Hibari.
Pada awalnya, misi mereka berjalan lancar. Sampai suatu ketika, tanah tempat mereka berpijak runtuh. Untung saja tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun mereka terjebak dan didatangi banyak Aragami. Sedangkan di waktu yang sama terlihat Lindo ingin menerobos masuk ke dalam proyek Aegis. Lindo menaruh kecurigaan apakah proyek tersebut adalah harapan umat manusia atau sarang iblis. Kemudian Shin kembali ke markas Fenrir. Karena data mengenai ruang bawah tanah di tempat itu tidak ditemukan, Mayor Amamiya menginstruksikan mereka untuk memanjat ke atas. Namun tiba-tiba Lenka berbicara dan menyuruh mereka untuk menyusuri ruang bawah tanah itu. Saat itu Mayor Amamiya terlihat memarahi Lenka karena lancang melawan perintahnya. Lenka terus berbicara dan meyakinkan kalau dalam 100 meter mereka akan menemukan dinding. Di situasi seperti itu, mengingat perkataan Lindo, Sakuya memilih mencoba mengikuti apa yang Lenka katakan. Dan benar saja, mereka menemukan sebuah dinding. Melihat kebenaran perkataan Lenka, Mayor Amamiya merendahkan posisinya dan menyuruh Lenka memimpin mereka. Kini, Lenka memberi instruksi untuk menyusuri dinding dan mencari lubang yang digunakan Aragami. Mereka pun menemukan sebuah lubang saluran air. Lenka menyuruh maju karena tidak terdapat tanda-tanda Aragami di saluran air itu. Dan benar saja mereka pun menemukan jalan keluar. Tidak berhenti sampai situ, Lenka kembali memberi instruksi untuk menunggu Aragami yang mengejar mereka keluar dari saluran air dan menghabisi semua Aragami dari dua arah. Singkat cerita, mereka semua dapat kembali dengan selamat. Terlihat Mayor Amamiya mendatangi Lenka untuk memuji tindakannya yang berani. Sedangkan Kouta dan God Eater lainnya berterima kasih kepada Lenka. Saat semua sudah pergi dan hanya menyisakan Sakuya, Lenka tidak sengaja menjatuhkan barang berharganya. Melihat kompas Lenka, Sakuya menanyakan dari mana Lenka mendapatkannya. Lenka pun menjawab sambil tersenyum kalau kompas itu kenang-kenangan dari orang yang ia kenal. Saat itu, Sakuya berkata kalau senyuman Lenka mirip dengan Lindo yang dulu. Kemudian Shin berpindah di rapat pertemuan yang dipimpin oleh Siksal. Siksal memperkenalkan sebuah alat yang dapat menari Aragami dan memilih berdasarkan jenisnya. Dengan alat itu, para God Eater dapat dengan mudah membasmi Aragami sehingga proyek Aegis cepat terselesaikan dan mengakhiri pertempuran untuk selamanya. Saat itu, Lenka tidak menghadiri rapat karena menemui Sakaki. Sakaki mengatakan kalau penyebab God Art Lenka yang patah dikarenakan tingkat kecocokan Lenka dengan God Art-nya yang terlalu kuat dan tidak bisa ditahan. Saat ini belum ada teknologi untuk menurunkan tingkat kecocokan yang terlalu tinggi. Meski gejalanya belum terlihat, Sakaki memastikan kalau umur Lenka tinggal beberapa tahun lagi. Di tempat lain terlihat Lindo yang menyusup ke dalam proyek Aegis. Saat itu, Lindo sangat terkejut dengan apa yang berada di dalamnya. Kemudian Shin berpindah ke masa lalu. Saat itu, Siksal, Sakaki, dan Aisyah mendiskusikan cara menjinakkan sel Oracle. Namun tiba-tiba benda aneh muncul dari dalam tanah. Hal tersebut melanda seluruh dunia. Saat itu, untuk pertama kalinya Aragami muncul dari dalam tanah dan dimulailah cerita kehancuran bumi dan bersambung. Cerita akan dilanjutkan di part 5 yang akan datang. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam hal penyampaian. Mimin akan berusaha lebih baik lagi di video yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.